Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik aja, sehat-sehat aja, cantik-cantik aja, dan ganteng-ganteng aja. Semoga yang lagi sakit atau lagi kurang sehat segera diberi kesembuhan dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa lagi. Di sini pertama banget aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang kemarin udah support aku di video pertamaku. Mungkin teman-teman ngerasa ngasih like, komen, subscribe di YouTube atau DM IG aku, komen dan like videoku, ngerasa itu adalah hal yang biasa, tapi buat aku itu luar biasa banget ya teman-teman. Makasih banyak pokoknya, aku bangga punya teman-teman kayak kalian. Bisa bikin aku lebih semangat lagi buat bikin video dan makin excited. Oke, sekarang kita ke inti video ini. Dari judul video ini pasti teman-teman udah tahu kita bakal bahas video apa. Kalau teman-teman nggak tahu atau lupa, teman-teman silahkan cek lagi sekarang. 5 detik ya. Yap, kita mau bahas tentang depresi. Di video pertamaku, aku udah sempat nyinggung tentang depresi. Aku ulang sedikit ya. Depresi menduduki ranking pertama untuk gangguan mental terbanyak yang dialami oleh orang Indonesia. Aku tampilin lagi ya infografisnya. Nah, ini dia. Yang sebelah kiri adalah survei tahun 1990 dan yang sebelah kanan adalah survei tahun 2017. Lumayan lama kan ya jarak tahunnya, tapi depressive disorder dan anxiety disorder masih menduduki ranking pertama dan ranking kedua. Kenapa ya bisa gitu? Di sini ayo kita makin dalam mengenali tentang apa itu depressive disorder atau gangguan depresi. Karena kebanyakan orang masih bingung bedain antara depresi, kecemasan, terus stres, kayak gitu. First thing first, kita perlu tahu apa sih sebenarnya definisi dari depressive disorder itu. Jadi depressive disorder adalah gangguan mood atau suasana hati dengan kesedihan yang mendalam dan hilangnya minat dalam banyak hal yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup. Kira-kira seperti itu ya definisi dari gangguan depresi. Seseorang bisa kehilangan minat dan kegembiraannya. Terus dia nggak punya energi, gampang capek. Kira-kira ya kayak sedikit kerja tapi langsung capek gitu teman-teman. Jadi dia yang mengalami gangguan depresi ini mengalami lebih sedikit aktivitas daripada biasanya. Gambaran umumnya seperti itu ya. Nah, depresi ini juga memiliki beberapa gejala. Nah, mungkin nanti sambil aku jelasin tentang gejalanya, teman-teman ingat lagi, apa aku pernah kayak gitu ya? Atau mungkin teman-teman punya teman yang sedang menghadapi gejala itu. Nah, teman-teman bisa menolongnya. Ini bukan buat self-diagnose ya, tapi untuk mengenali diri sendiri. Jangan-jangan teman-teman udah butuh bantuan psikolog untuk menangani teman-teman supaya mereda depresinya. Oke, ini adalah gejalanya yang bisa dijadikan ukuran apakah seseorang mengalami gangguan depresi. Yang pertama adalah mood yang tidak baik. Kedua, kehilangan minat dan kegembiraan. Ketiga adalah mudah lelah. Keempat, kurangnya konsentrasi dan perhatian. Kelima, berkurangnya harga diri. Keenam, berkurangnya kepercayaan diri. Ketujuh, merasa bersalah. Kedelapan, merasa tidak berguna. Kesembilan, muncul pandangan buruk tentang masa depannya. Kesepuluh, bersikap pesimistis. Kesebelas adalah mencoba atau melakukan hal yang membahayakan dirinya, atau kalau secara istilah itu self-harm ya teman-teman, atau bahkan bisa terjadi bunuh diri. Ke-12 adalah waktu tidur yang terganggu. Dan ke-13 adalah hilangnya nafsu makan. Nah, itu tadi gejala-gejalanya ya teman-teman. Tapi orang bisa dikatakan mengalami gangguan depresi kalau seenggak-enggaknya itu 2 minggu mengalami gejala-gejala yang udah aku sebutin di depan tadi. Nah, bisa kurang dari 2 minggu ketika gejala-gejala itu muncul secara signifikan dan parah gitu ya teman-teman. Nah, juga depresi ini dibagi menjadi 3 episode atau 3 tingkatan. Yang pertama adalah ringan, kedua sedang, dan yang ketiga adalah berat. Jadi semakin banyak gejala yang muncul dan semakin lama waktu gejalanya, maka tingkatannya akan makin parah atau menuju ke tingkatan yang berat. Gangguan depresi ada yang datang sekali seumur hidup ketika seseorang berada pada
titik terendah di dalam hidupnya bisa dibilang, dan bisa pulih dengan sempurna. Namun sebagian kecil orang dengan gangguan depresi mendapatkan depresi yang menetap atau depresi berlanjut. Depresi menetap ini 2 kali lipat lebih banyak dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Nih kita para perempuan, mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik, kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menjaga diri kita supaya kita tidak mengalami gangguan depresi ini ya. Tapi juga laki-laki perlu tahu supaya bisa menjaga perasaan wanita dengan lebih berhati-hati juga. Oh iya, kita jangan sampai kelewat nih bahas tentang penyebab-penyebab depresi. Penyebab utamanya sebenarnya adalah tekanan atau perasaan tertekan yang datang dari banyak situasi. Aku coba sebutin satu-satu ya. Yang pertama adalah faktor biologis dan genetik. 2 faktor ini punya peran penting terhadap tumbuhnya depresi pada diri seseorang. Selanjutnya adalah peristiwa traumatis atau tertekan. Peristiwa traumatis seperti pelecehan, penyiksaan, kematian orang terdekat, dan masalah dalam suatu hubungan. Seperti dalam pernikahan, persaudaraan, rekan kerja, percintaan, atau dalam hubungan yang lain kayak gitu. Serta juga kesulitan dalam faktor ekonomi ya teman-teman. Ya, selanjutnya adalah orang dengan kepribadian tertentu. Jadi ada orang dengan kepribadian yang selalu merasa rendah diri, merasa tidak percaya diri, kemudian pesimistis atau selalu merasa pesimis dan terlalu bergantung terhadap orang lain. Kemudian ada alkohol dan narkoba. Kebanyakan orang yang memiliki ketergantungan pada 2 hal itu biasanya memiliki tujuan lari dari masalah. Tapi malahan sebenarnya 2 hal ini menyebabkan lebih banyak masalah lagi dan bisa menambahkan depresi. Selanjutnya adalah penyakit kronis seperti kanker, stroke, HIV/AIDS, dan banyak lagi yang lainnya. Dan gangguan mental lainnya atau orang dengan gangguan mental yang lain gitu ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman penyebab dari gangguan depresi yang umum terjadi. Tapi aku minta maaf banget karena nggak bisa nyebutin semuanya dan ngejelasin satu-satu dengan sangat jelas. Karena kalau misalnya aku ngomongin itu semuanya di sini akan jadi panjang banget video ini. Nah sekarang rupa-rupanya kita udah tahu kenapa depresi menjadi ranking pertama. Karena sebelumnya aku udah cari kenapa sih gangguan depresi ini ada di ranking pertama gitu? Apa yang menjadi penyebab dia itu menjadi ranking pertama gitu? Kenapa gangguan mental terbanyak itu adalah depresi? Aku belum nemu kenapa sebabnya. Jadi aku simpulin sendiri dari apa penyebab-penyebabnya ya. Aku rasa gara-garanya adalah orang dengan gangguan mental yang lain juga berkemungkinan untuk mengalami depresi. Dan juga gangguan depresi ini bisa dialami oleh siapapun gitu. Siapapun yang memiliki tekanan tapi tidak memiliki self control yang baik. Coba kalau teman-teman punya info lebih lanjut tentang ini atau teman-teman punya pendapat sendiri, tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah sebenarnya terakhir sebelum menutup video ini aku punya cerita tentang depresi supaya pemahaman teman-teman lebih dalam tentang gimana sih sebenarnya depresi ini. Aku akan bacain cerita dari orang di webnya liquidkermit.net. Judulnya adalah Cerita Kami Tentang Depresi. Jadi di web ini ada kumpulan cerita orang-orang ya. Aku mau bacain satu-satu. Ini ada yang mencoba bunuh diri juga. Dia bilang kayak gini. Aku coba overdosis tapi gagal. Aku masih selamat. Aku lalu selalu berdoa pesawat yang aku naiki jatuh biar gak usah bunuh diri. Yang lain bilang juga, aku pernah ingin bunuh diri waktu mama meninggal. Terus ada juga yang kayak gini. Aku sampai tanya temen ada yang kenal sama pembunuh bayaran gak? Aku mau sewa buat ngabisin nyawa aku sendiri. Aku selalu ditelepon terus-terusan sama temen kalau pulang telat. Takutnya aku ngapa-ngapain diri kayak gitu. Nah terus ini ada juga yang bilang, aku punya temen dia mati bunuh diri. Jadi temennya dia mungkin yang depresi ya dan bunuh diri. Nah ini nih. Saya masih pakai topeng, gak ada yang tahu kecuali istri saya. Sering saya juga gak bilang-bilang istri. Saya bahkan sampai masuk ke stage suicidal imagination. Jadi dia gak ngasih tahu siapa-siapa kalau misalnya diri dia itu depresi gitu. Nah ini kayak kita harus emang aware banget. Kenapa kita harus banget ngejaga mulut, ngejaga omongan supaya jangan sampai menyakiti orang lain. Siapa tahu orang yang kita sakiti itu adalah orang dengan depresi. Itu akan bahaya banget teman-teman. Jangan sampai mulut kita itu membunuh orang lain ya. Ini nih ada yang
Ada lagi nih. Mengenai keinginan bunuh diri, aku pernah mengalaminya. Pernah juga dihubungi orang yang ingin melakukannya. Alasan bisa berbagai macam, namun seperti Andri bilang, kebanyakan karena ingin menghapuskan rasa yang tidak menyenangkan. Untuk temanku mungkin permasalahan di keluarganya. Untukku mungkin permasalahan atau trauma di masa lalu yang menghantui hingga masa depan. Iya bener banget, kalau masalah masa kecil bahkan itu bisa menghantui kita sampai sekarang meskipun kita udah dewasa ya, karena memori masa kecil itu membangun diri kita, membentuk diri kita yang dewasa ini gitu. Jadi mungkin banget kalau misalnya mempengaruhi masa depan. Ini, aku pun pernah sakit, aku bilang aku bipolar. Dulu pernah sering nangis ada dan tanpa sebab, kadang suka ketawa tanpa sebab juga. Aku juga sering ingin mati, berharap setelah tidur gak akan kebangun lagi. Tapi what keeps me going adalah aku mempunyai alasan untuk hidup, makanya aku masih dikasih nafas. Nah sebaiknya teman-teman kita jangan sampai self-diagnose ya. Kan kalau Mas ini bilang aku bipolar, langsung aja ke psikolog biar kita tuh tahu sebenarnya kita tuh sedang kenapa sih kayak gitu. Nah ini menarik nih, agak panjang. Saya pernah mengalaminya, pikiran bunuh diri tapi gak punya keberanian untuk melakukannya. Saya merasa prestasi saya tidak ada artinya lagi. Saya muak selalu dipuji. Saya gelisah bagaimana jika orang-orang tahu saya tidak sehebat yang mereka bayangkan. Saya berhenti menggunakan sosial media. Saya menarik diri dari teman-teman. Lebih jauh lagi, saya nggak mau keluarga dan teman saya tahu saya depresi. Saya khawatir membebani mereka. Saya simpan saja sendiri. Mungkin di antara teman-teman ada yang insecure kalau misalnya melihat orang lain berprestasi, melihat orang lain mencapai sesuatu yang tidak bisa kita capai. Tapi teman-teman nggak tahu di balik itu dia merasakan apa gitu. Nah ini buktinya gitu, dia merasa kalau misalnya prestasinya dia itu nggak ada artinya lagi. Ya jadi kayak emang dari kita harus bersyukur dengan apa yang telah kita miliki dan selalu berusaha untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, bukan yang orang lain miliki. Nah itu ya teman-teman sekelumit cerita dari orang-orang di sekitar kita. Terus pertanyaan selanjutnya nih, apa sih bedanya sama anxiety atau kecemasan? Kalau penasaran tunggu di video selanjutnya ya. Nyalakan aja loncengnya sekarang banget sekarang, biar kamu tahu kalau aku udah update video lagi di YouTube. Makasih teman-teman yang udah mau nonton sampai akhir. Share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat dan barangkali ada yang membutuhkan informasi dari video ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya ya. Karena aku seneng banget kalau ada feedback dari teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. I will miss you guys. Dadah!